Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Akhirnya setelah sekian lama, AA bisa kembali lagi membahas episode Osama Sentai King Ouja. Dan kali ini, AA ingin membahas mengenai episode 35 dari Osama Sentai King Ouja yang berjudul Janganlah Menangis Dasar Sukapon Tanuki. Episode kali ini juga masih disutradarai oleh Hiroyuki Kato dan ditulis oleh Minato Takano. Kita sudah mengetahui bahwa di episode 34 King Ouja, planet Chikyu telah dikuasai oleh para tim pasukan badut luar angkasa. Dan lebih mengejutkannya lagi, Rakles tiba-tiba saja kembali di ending episode 34 ini. Kita masih belum mengetahui apakah Rakles yang telah menguasai kerajaan Sugodam ini adalah Rakles yang kita kenal, atau justru dia adalah Rakles hasil ciptaan Dagdet Dujardan, alias dia adalah seorang cyborg atau robot yang memiliki pikiran dan juga akal sama seperti Rakles yang asli. Yang jelas, kita bisa melihat di menit awal episode 35 ini, Rakles nampak terlihat berbeda. Dia terlihat sangat loyal dan patuh sekali dengan Dagdet Dujardan, yang sekarang big boss utama dari King Ouja ini telah menjadi atasan bagi Rakles di arc terbaru ini. Semoga saja di episode mendatang kita bisa melihat lebih dalam lagi dengan cerita bagaimana Rakles yang warna biru ini bisa kembali dan juga menjadi raja di Sugodam ini. Seperti yang kita tahu di mulai episode 35 ini, para raja dan ratu King Ouja mereka semua harus mau tak mau berperang kembali memperebutkan tahta kerajaan mereka masing-masing, yang dimana kesemua tahta yang mereka miliki telah direbut oleh para pasukan badut luar angkasa. Dan di episode 35 inilah kita akan difokuskan dengan perebutan tahta dari Yan Magasto yang akan merebut tahta kerajaannya, yang sekarang tahta tersebut telah dikuasai oleh Hilby Rich. Di negara Nekosopa sendiri, kacaunya Hilby Rich melakukan sebuah aksi yang tentunya membuat Yan Magasto resah. Dengan jurus manipulasi pikiran yang dia miliki, Hilby Rich mencuci otak para rakyat Nekosopa sehingga mereka semua mengikuti dan hormat atas arahan dari Hilby Rich di episode kali ini. Ternyata nasib warga di negara lain selain Sugodam, nampaknya nasib mereka sangatlah tidak menggembirakan, alias mereka sengsara. Mereka semua tentunya diperalat dan disiksa oleh para pasukan badut luar angkasa. Tapi berbeda dengan rakyat Sugodam yang hampir kesemua warganya terlihat sangatlah bahagia di bawah pimpinan raja terbaru Sugodam, yaitu Rakles. Bukan bahagia sih, lebih tepatnya barbar. Mereka barbar dan bersenang-senang di atas penderitaan rakyat negara lain dengan mengambil segala macam sumber daya milik masyarakat di kerajaan atau negara lain tersebut. Tentunya semua tangan kanan para raja-raja King Ouja atau Ratu King Ouja ini, mereka masih memiliki akal sehat. Karena mereka ternyata masih sangat loyal dengan para raja dan juga Ratu King Ouja. Contohnya di sini adalah Doga, yang dimana dia memang harus terpaksa tunduk di bawah pimpinan Rakles demi keselamatan keluarganya yang disandra oleh Rakles di adegan ini. Tapi tenang, Doga dan tentunya tangan kanan Raja Ratu yang lainnya, pastinya mereka sangatlah loyal dengan Raja dan Ratu mereka masing-masing. Seperti yang aku bilang, episode kali ini adalah episode yang berfokus kepada cerita perebutan tahta Nekosopa milik Yan Magasto. Terus terang sangat suka sekali dengan episode kali ini. Yang dimana episode kali ini kita bisa melihat lebih dalam lagi ikatan antara Yan Magasto dan juga partner dia atau wakil dia, yaitu Shiokara. Terlebih di episode ini juga kita akhirnya diperlihatkan dengan masa lalu dari Yan Magasto ketika pertama kali dia bertemu dengan Shiokara. Terus terang kaget sekali melihat sifat Shiokara di adegan masa lalu yang terlihat sangatlah berbeda dibanding zaman sekarang. Shiokara di masa lalu terlihat sangatlah sangar sekali layaknya Genji. Tidak lupa juga teman-temannya yaitu Aka Usuba Mayuta, ternyata mereka sudah berteman sangatlah lama dengan Shiokara di masa lalu sampai sekarang.
Ternyata Nekosopa sebelum dipimpin oleh Yan Megasto, negara ini memang benar-benar kumuh dan terlihat sangatlah berantakan. Banyak sekali kekacauan-kekacauan yang terjadi di negara ini yang diakibatkan oleh orang-orang berandalan atau orang-orang jahat yang berkeliaran ke sana kemari, yang contohnya adalah Shiokara dan kawan-kawan, yang dimana mereka di masa lalunya adalah seorang pelaku atau kelompok kriminal dari pembuatan uang-uang palsu di negeri Nekosopa. Mereka ternyata memiliki sebuah organisasi yang dipimpin oleh satu ketua bernama Suji. Organisasi ini memiliki logo bergambar anjing. Dan bila kalian tahu, pemeran Suji di sini diperankan oleh aktor sekaligus seiyu yang mengisi suara dari DK Master, Ranger bermotif anjing di series DK Ranger. Logo organisasi anjing milik Suji di sini pun itu merupakan penghormatan kepada logo dari DK Ranger, yang dimana logo DK Ranger pun memiliki gambar yang sama, yaitu seekor anjing. Bila kalian tahu, V-Cinema DK Ranger 20 Years Anniversary telah diumumkan oleh Toei di bulan Oktober kemarin. Jadi pas banget dengan kehadiran Tetsu Inada di episode 35 King Ouija ini, sekaligus menjadi sebuah perayaan bagi series DK Ranger yang ke-20 tahun. Di cerita masa lalu Yanma dan Shiokara ini, kita bisa melihat bahwa mereka dulunya memang benci sekali dengan Yan Megasto. Hingga suatu saat mereka akhirnya tersadarkan dengan kalimat-kalimat keren dari Yan Megasto, yang terus terang A juga merinding mendengar kalimat-kalimat Yanma di adegan-adegan tertentu di adegan masa lalu mereka berdua ini. Dan siapa sangka kalimat-kalimat Yan Megasto ini bisa membuat Shiokara tertampar dan sadar akan situasinya saat itu. Mereka yang dari dulu sudah memiliki hidup yang sangatlah kacau, mereka terasa seperti melihat secercah harapan lewat Yan Megasto di adegan ini. Yan Megasto benar-benar keren banget di adegan ini menurut A. Dia menunjukkan keteguhan dan tekad hatinya bahwa dia akan mengubah negara Nekosopa dengan teknologi dan komputer yang dia miliki. Dan dimulai dari sinilah Shiokara memberontak kepada atasan dia dan beralih menjadi pengikut pertama bagi perjalanan Yan Megasto demi menggapai cita-citanya, hingga akhirnya Yan Megasto pun menjadi presiden bagi negeri Nekosopa yang baru. Adegan masa lalu mereka berdua ini menurut A benar-benar keren banget tersaji di episode kali ini. Terlihat sekali bahwa perjuangan mereka berdua ini memang benar-benar nyata sekali demi membangun negeri Nekosopa yang tadinya negeri Nekosopa ini merupakan negeri yang kumuh menjadi negeri yang sangatlah modern di planet CQ. Hilbiri seperti kalian tahu, dia di episode kali ini berencana untuk menghancurkan inti core dari negeri Nekosopa, yang dimana inti core negeri Nekosopa ini terdapat di laptop atau komputer milik Yanma yang selalu Yanma bawa kemana-mana. Mungkin kalian baru tahu bahwa kata Nekosopa, bila kita balik kata tersebut akan terbentuk menjadi kata pasokon. Dan pasokon sendiri merupakan kata bahasa Jepang yang artinya komputer. Ada satu adegan di mana Hilbirich mencoba untuk mencuci otak Kaguragi di adegan ini. Tapi sungguh mengejutkan, Kaguragi bisa melawan hasutan dari Hilbirich. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata Kaguragi memang dari lubuk hatinya sendiri, memang dia sendiri sudah memiliki jiwa berkhianat. Bahkan dia tak segan-segan bisa mengkhianati dirinya sendiri. Emang sungguh luar biasa ajib si Kaguragi ini. Sungguh disayangkan, Shiokara terjerumus hasutan dari Hilbirich di adegan ini. Dan Shiokara pun mau tak mau dia harus menghancurkan komputer puncak yang dipegang Yanma demi bisa menghancurkan negeri Nekosopa. Lagi-lagi ya suka sekali dengan adegan chemistry dan dialog yang mereka lontarkan di penghujung episode 35 ini. Kita bisa melihat sebuah perjuangan dan perlawanan dari Shiokara yang terus mencoba untuk melawan pengaruh dari Hilbirich dengan mengorbankan dirinya sendiri, terbakar beberapa kali lewat alat pendeteksi kebohongan yang mereka miliki. Shiokara menurut A, dia adalah wakil atau partner bagi Raja King Ouija yang paling A favoritkan. Di samping dia memiliki sifat yang agak childish, tapi di luar itu semua, dia memiliki tekad yang besar untuk melindungi negerinya dan juga melindungi rajanya dengan jiwa raganya.
Sayangnya di ending episode 35 ini, Yan Magasto harus memutuskan untuk menghancurkan komputer puncak demi menyelamatkan Shiokara Eke kerabatnya tersebut yang kondisinya sudah sangatlah sekarat. Dengan Yanma melakukan hal yang tentunya beresiko tersebut, membuat Hillbillies bisa dibilang dia telah berhasil menuntaskan tujuan utama dia, yaitu menghancurkan komputer puncak milik Nekosopa. Dan hasilnya, negara Nekosopa telah hancur lebur. Karena komputer puncak sekaligus menjadi inti core dari negeri Nekosopa telah hancur di ending episode 35 ini. Dan kita bisa melihat di ending episode 35 ini, Yanma dan Shiokara mau tak mau mereka harus berjuang membangun negeri Nekosopa dari nol kembali. Tapi terus terang, sangatlah terharu dengan ikatan yang sangatlah bagus sekali tersaji antara Yanma dengan Shiokara selama lebih dari 30 episode ini. Chemistry mereka benar-benar keren banget sejauh ini yang A lihat di series King Ouja. Dan terus terang, ketika nonton episode kali ini, A tidak expect Nekosopa akan hancur seperti ini yang terjadi di ending episode 35 ini. Benar-benar plot twist yang luar biasa gila dan mengejutkan yang membuat A pribadi sedikit nyesek dan juga sedih melihat episode kali ini. Bisa dibilang Yan Magasto telah gagal merebut negerinya tersebut. Tapi tenang saja, A yakin di episode selanjutnya Yan Magasto akan merebut kembali tanah Nekosopa dan mengalahkan Hillbillies yang tentunya masih berkuasa di tanah Nekosopa. Jadi itulah dia bahasan episode 35 dari Osama Sentai King Ouja. Sebuah episode yang menurut A sangatlah keren dan cukup sedih. Sebuah episode yang berfokus kepada cerita dari perebutan negeri Nekosopa oleh Yan Magasto, meskipun endingnya Nekosopa harus hancur karena keputusan berat dari Yan Magasto demi menyelamatkan sahabatnya tersebut. Dan bisa dibilang Yan Magasto telah gagal merebut negara Nekosopa. Bagaimana menurut kalian semua terkait episode 35 dari King Ouja ini? Apakah keren, biasa saja, atau sedih, atau gimana? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton video bahasan ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya.